Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fulan Ramadhani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang routing. Ada beberapa materi yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama ada konsep klasifikasi routing, kemudian ada routing table dan route flags, static routing, studi kasus static routing 2 router, kemudian ada studi kasus static routing 3 router, lalu ada static routing with internet, dynamic routing OSPF redistribute default route. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu konsep klasifikasi routing. Routing itu ibaratkan seperti kantor pos yang bekerja untuk mencari jalur tercepat untuk mengirim paket. Jadi, routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dan routing bekerja pada layer 3 networking model. Jadi, routing dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada static routing, yaitu dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table, sedangkan dynamic routing adalah routing dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalan sendiri. Nah, untuk dynamic routing sendiri itu terbagi menjadi dua konsep. Ada yang bernama AGP atau Internet Gateway Protocol dan AGP atau Exterior Gateway Protocol. Untuk AGP dapat digunakan pada intra-autonomous system routing dan diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Mudahnya adalah jaringan memiliki kebijakan routing yang sama. Contohnya seperti sekolah, perusahaan, dan lain-lain. Berbeda dengan AGP yang digunakan pada inter-autonomous system routing atau digunakan untuk router antara AS yang berbeda. AGP biasanya digunakan dalam interface. Contohnya seperti kampus ke ISP, ISP ke ISP, dan sekolah ke ISP, perusahaan ke ISP, dan lain-lain. Kemudian ada protokol di AGP. Ia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada jenis distance vector routing protocol. Ia bekerja dengan cara menentukan titik-titik terdekat. Contohnya adalah RIP version 1, RIP version 2, dan EGRE. Kemudian ada link state routing protocol, yaitu bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth. Contohnya seperti OSPF, LSLS, dan jenis yang ketiga adalah hybrid routing protocol, yaitu gabungan dari D-state dan link state. Contoh protokolnya adalah AGRP. Kemudian untuk AGP, ia memiliki satu jenis protokol, yaitu BGP. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ada routing table dan route flag. Seperti yang kita ketahui, router berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network. Nah, untuk menghubungkan perangkat tersebut harus dilihat berdasarkan routing table. Jadi, routing table berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu, atau juga berisi nilai prioritas atau matrik dari masing-masing route. Untuk routing table, ia terbentuk dari semua route yang berasal dari dynamic routing protocol, dan semua route untuk network yang directly connected ke router, setara terbentuk dari konfigurasi tambahan yaitu routing route static. Pada routing table nantinya kita akan melihat informasinya melalui route flag. Nah, simbol-simbol yang terdapat di sini memiliki definisi masing-masing. Seperti D itu artinya dynamic, A itu aktif, C itu untuk connected, dan lain sebagainya. Perhatikan untuk salah satu contohnya adalah DAC yang berarti dynamic active connected, yaitu dapat otomatis terinput karena pada interface mikrotiknya sudah tersambung. Ada pula AS yaitu active static yang artinya ia dilakukan secara manual. Kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifikasi dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Misalnya, kita memiliki kantor pusat dan beberapa cabang kantor yang ingin semua kantornya dapat terhubung. Nah, kita dapat menggunakan static routing ini. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Rumus dari static routing sendiri itu mudahnya bisa dikatakan adalah dengan mau kemana dan lewat kemana. Di sini kalian bisa perhatikan topologinya, misalkan router 1 ingin mengakses network yang ada di router 3. Jadi router 1 ingin mengirim data ke PCB yang terhubung ke router 2. Maka kita harus memberitahu router 1 bahwa untuk mencapai PCB, data harus dikirim melalui port tertentu.
yaitu Ether 1. Selanjutnya ada karakteristik static routing, yaitu mudahnya dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil. Jadi perlu diketahui bahwa static routing tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, lalu membutuhkan research yang ringan dan manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Kemudian kita akan masuk pembahasan yang keempat, yaitu studi kasus tentang static routing 2 router. Perhatikan pada topologi di sini terdapat 4 router yang akan kita koneksikan dengan satu dan lainnya. Untuk router 1 utama akan konfigurasikan WAN, sehingga untuk router lain ketika ingin terkoneksi dengan internet, maka dia menggunakan perantara mikrotik utama. Langsung saja di sini kita ke Pinet Lab. Nah, di sini saya sudah siapkan 2 router dan sudah saya nyalakan, dan namanya juga sudah saya sesuaikan. Kemudian ada ISP juga yang kita bisa lihat di sini dengan klik edit. Nah, kita akan gunakan tipe Cloud NAT. Maka nantinya kita akan mendapat range IP kelas A, yakni 10.x.x.x. Dan juga ia dapat berupa IP private, namun perlu diketahui jika konsep ini diterapkan pada dunia nyata, maka mikrotik akan mendapat IP-nya tipe IP public. Kemudian setelah kita klik save, kita hubungkan si ISP dengan mikrotik kita. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke konsol atau terminal mikrotik router 1. Kita akan cek IP-nya dengan perintah IP address print. Lalu kalian bisa lihat di sini saya mendapatkan IP 10.0.137.185/24. IP tersebut kita bisa tuliskan node-nya, kita bisa klik kanan, kemudian edit, kita ketikkan DHCP.2 kemudian IP-nya. Nah, di sini saya tulis akhirannya itu X karena nantinya kalian bisa diganti dengan sesuai yang apa kalian dapatkan. Lalu di sini klik apply dan kita klik kanan dan di sini pilih text dan kita bisa tuliskan IP-nya. Jika sudah, kita bisa taruh di dekat mikrotiknya. Dan selanjutnya kita bisa koneksikan antara router 1 dan router 2. Nah, jadi nanti setiap router akan memiliki jaringan lokal. Di sini saya sambungkan klien ke masing-masing router dulu ya. Kemudian jika diperhatikan di sini saya sudah menyiapkan teks. Jadi untuk IP 10.1 kita berikan untuk Ether 2 di mikrotik pertama, kemudian untuk 10.2 untuk Ether 1 di mikrotik kedua, lalu untuk IP 1.1 untuk Ether 3 di mikrotik pertama yang mengarah ke klien, dan IP 2.1 kita letakkan di Ether 2 pada mikrotik 2 yang mengarah ke klien untuk ya di sini. Untuk IP 1.2 itu milik IP VPC 1, kemudian 2.2 itu milik VPC 2. Kemudian di sini dapat kita simpulkan untuk network dari router ke router kita menggunakan IP 10.10.0 karena keduanya memiliki IP 10.10. Kemudian untuk mikrotik yang mengarah ke klien adalah 192.168.1.0. Kemudian network yang digunakan pada mikrotik kedua yang mengarah ke klien adalah 192.168.2.0. Kemudian jika sudah, kita bisa mengubah hostname untuk mikrotiknya. Di sini kita ubah pada mikrotik yang pertama dengan mengetikkan system identity set name sama dengan router 1. Dan jika sudah, kita bisa lakukan juga untuk router 2-nya. Oke, di sini kita telah selesai mempersiapkan topologinya. Sebelum masuk pada konfigurasi static routing, kita perlu melakukan koneksi antar PC dengan Pinet Lab dulu. Caranya kalian bisa buka command prompt, kemudian ketikkan root app, lalu masukkan IP network Pinet Lab. Nah, di sini kalian bisa cek di virtual mesin Pinet Lab-nya dulu, kemudian IP aso Pinet NAT. Nah, di sini kalian perhatikan dia mendapat IP 10.0.137.1. Nah, pada command prompt-nya kita ketikkan IP tersebut dan kita tambahkan MAC-nya 255.255.255.0 karena dia slice 24 atau prefix-nya itu slice 24. Lalu masukkan gateway-nya yaitu IP pada Pinet Lab ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu coba ping ke mikrotik utama. Ping 10.0.137.185. Perhatikan di sini berhasil. Selanjutnya kita buka Winbox untuk konfigurasi static routing-nya. Di sini kita akan coba untuk mengakses router 2 pada Winbox tanpa teridentifikasi IP-nya. Untuk melakukan hal tersebut, kita akan menggunakan fitur Roamon pada Winbox.
kalian bisa pilih menu tools, lalu kalian bisa klik from on dan centang pada bagian enable, lalu apply dan OK. Kemudian juga kita akan mengaktifkan fitur roam on di Mikrotik 2. Pada terminal, di sini kalian ketikkan full roam on set enable sama dengan yes, lalu enter. Maka di sini untuk router 2 sudah aktif roam on-nya. Oke, sekarang kita akan buka Winbox lagi, kemudian pilih more, lalu pilih new Winbox. Di sini kalian bisa connect menggunakan IP router 1, kemudian kita bisa klik connect to roam on. Nah, pada bagian roam on akan teridentifikasi router 2. Di sini klik pada MAC address, lalu kita klik connect atau addressing. Untuk yang pertama kita lakukan di router 1 dulu dengan klik IP lalu address. Di sini kita klik add, lalu masukkan IP yang mengarah ke klien dulu, yaitu 192.168.1.1/24. Lalu interface-nya kita pilih yang Ether 3 dan kita klik OK. Lalu tambahkan lagi untuk Ether 2. Jika sudah, kita klik OK. Lalu lanjut untuk addressing di router 2. Pada menu address, kita klik tambah. Di sini masukkan IP yang berbeda di Ether 1 dulu, lalu klik OK dan lakukan addressing yang mengarah ke kliennya. Di sini interface-nya menggunakan Ether 2, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita cek route table-nya. Kita cek di router 1 dulu, kita klik IP dan kita pilih yang routes. Nah, perhatikan di sini terdapat route flag DAC yang artinya dynamic active connect. Jadi ini artinya sudah aktif dan terkoneksi dan sudah mendapatkan IP secara dynamic. Juga artinya ketika kita konfigurasi addressing pada interface, baik itu yang mengarah ke klien atau router sebelahnya, itu akan didaftarkan routing table secara otomatis. Namun perhatikan, untuk network yang 2.0 ini belum terkoneksi karena belum terdaftar, sedangkan network yang lain sudah terdaftar. Maka dari itu, kita perlu lakukan proses routing agar VPC dapat terkoneksi. Maka kita harus tambahkan informasi di routing table-nya. Di sini kita klik add. Nah, rumus static routing itu kan mau kemana dan lewat kemana ya. Nah, karena kita mau ke network 2.0, kita ketikkan mau kemana atau tujuan kita yaitu 192.168.2.0/24. Kemudian masukkan kita mau lewat mana. Karena dari router 1 ingin ke network 2.0, maka ia melewati Ether 1. Jadi pada bagian gateway-nya kita ketikkan 10.10.10.2 dan kita klik apply dan OK. Nantinya akan ada informasi AS, yaitu artinya aktif static. Kemudian kita akan lakukan juga pada router 2. Nah, di sini kan hanya ada 2 ya, yaitu yang mengarah ke router 1 dan kliennya. Maka kalau router 2 ingin melakukan koneksi ke 1.0 itu belum bisa karena routing table-nya belum terdaftar. Maka langsung saja kita tambahkan. Di sini karena dia melewati Ether 2, maka untuk gateway-nya kita bisa gunakan 10.10.10.1. Nah, untuk DST address-nya kita masukkan network yang ingin kita tuju yaitu 192.168.1.0/24, kemudian klik apply dan OK. Maka jika router 2 ingin terkoneksi ke VPC 1, itu akan berhasil karena pada routing table-nya sudah terdaftar. Kemudian kita akan melakukan addressing pada VPC-nya. Di sini kita nyalakan dulu. Nah, di sini kita buka konsolnya. Untuk VPC 1, kita akan menggunakan IP 192.168.1.2/24. Untuk gateway-nya 192.168.1.1/24. Nah, kemudian kita lakukan juga pada VPC 2. Caranya sama, IP 192.168.2.2/24, gateway-nya 192.168.2.1/24. Nah, jika sudah melakukan semuanya, maka kita sudah berhasil melakukan static routing. Selanjutnya, kita akan masuk pembahasan yang kelima, yaitu studi kasus static routing 3 router. Jadi di sini saya sudah mendapat satu perangkat router dan VPC sebagai klien. Di sini saya sudah ubah hostname si Mikrotik menjadi router 2 dan perhatikan pada IP-nya untuk Ether 3 yang dimiliki router 2 dan mengarah ke router 3 akan mendapatkan IP 20.1. Adapun IP router pada Ether 1 memiliki IP 20.20.2/24. Kemudian untuk router 3 yang mengarah ke klien pada Ether 2-nya itu ada IP 3.1/24. Sedangkan untuk VPC 3 kita akan gunakan 3.2/24.
Nah, di sini saya juga sudah menuliskan networknya, yaitu 10.20.20.0 dan juga 192.168.3.0. Saya juga sudah mengaktifkan fitur Roamon, jadi kita bisa lanjutkan ke addressing. Di sini setelah masuk ke Winbox, kita pilih menu IP, kemudian addresses. Kita tambahkan IP yang mengarah ke Ether 2 dulu, yaitu 192.168.3.1/24, kemudian OK. Di sini setelah masuk ke Winbox, kita pilih menu IP, kemudian addresses. Kita tambahkan IP yang mengarah ke Ether 2 dulu, yaitu 192.168.3.1/24, kemudian klik OK, dan tambahkan lagi address yang mengarah ke router 2 pada Ether 1, yaitu nah, jadi untuk perbedaannya, router 1 dan router 2 itu memiliki network 10.0, sedangkan router 2 dan 3 memiliki network 20.0. Bisa kita simpulkan, jika kita memiliki perangkat router baru, artinya kita juga akan mendapat network yang baru juga. Kemudian jangan lupa untuk melakukan addressing di router 2, yaitu menampakkan IP untuk Ether 3. Di sini isikan IP-nya yaitu 10.20.20.1/24. Untuk interface-nya Ether 3, lalu apply dan OK. Kemudian kita bisa ke router 3-nya. Kita bisa cek pada routing table. Perhatikan di sini hanya terdapat 2 route, yaitu yang mengarah ke router 2 dan yang mengarah ke router 3. Jadi sekarang kita akan mendaftarkan network yang belum terdaftar. Seperti sebelumnya, untuk caranya sama persis ya. Selanjutnya di sini saya sudah menambahkan network baru untuk router 3 yaitu 10.20.20.0 dan yang mengarah ke VPC 3 yaitu 192.168.3.0 di kedua router yang lain. Nah, di router pertama karena ia melewati Ether 1 berarti gateway yang digunakan adalah 10.10.10.2. Untuk di router 2 di bagian gateway kita gunakan 10.20.20 karena ia melewati Ether yang dimiliki oleh router 2. Kemudian kita akan lakukan addressing di VPC-nya. Kita akan ketikkan 192.168.3.1/24. Lalu kita akan coba ping untuk ke VPC lain untuk memastikan bahwa kita telah berhasil melakukan konfigurasi routing. Ping 192.168.2.2. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ia berhasil, yang menandakan bahwa kita telah berhasil konfigurasi routing. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang ke-6 yaitu static routing with internet. Jadi pada kasus sebelumnya kita telah melakukan static routing hingga 3 routing. Namun di sini saya sudah menambahkan 1 router lagi dan sudah terkoneksi dengan router lain. Nah, ini ya. Namun yang memiliki router ke internet hanyalah router 1. Jadi agar router lain dan klien dapat terhubung dengan internet, maka kita perlu menggunakan default route. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita di sini buka router 2, kemudian ke terminalnya. Di sini kita ketikkan perintah IP route at gateway sama dengan 10.10.10.1. Kemudian kita cek dengan perintah IP route print. Maka di sini dia sudah memiliki address yaitu default route dengan informasi static. Kemudian kita bisa ke router 3. Kita akan coba menggunakan GUI. Di sini kita akan tambahkan destination address-nya. Kita akan biarkan address-nya 00 seperti ini. Sedangkan untuk gateway-nya kita akan ketikkan 10.20.20.1. Nah, nanti di sini sudah ada informasinya. Selanjutnya kita akan lakukan di router 4. Kemudian untuk gateway-nya kita akan ketikkan dengan 10.30.30.1. Selanjutnya kita akan mengaktifkan firewall NAT di router 1. Kita ke menu IP, kemudian kita pilih firewall, dan ke menu NAT kita bisa tambahkan untuk chain-nya kita pilih yang SRG NAT. Kemudian di bagian out interface kita pilih Ether 1. Lalu pada bagian action, kita akan gunakan masquerade, lalu kita apply dan OK. Kemudian kita akan lakukan pengujian di router 4. Pada terminalnya kita akan ketikkan ping 888. Maka nanti di sini dia akan berhasil. Sekarang kita akan coba ping domainnya, yaitu ping google.com. Maka dia akan muncul seperti ini.
karena kita belum setting di DNS server. Jadi di sini kita akan setting dulu, kemudian kita akan coba ping google.com lagi. Maka nanti akan berhasil untuk ping. Nah, untuk perangkat lain, jika ingin ping google.com, maka kita juga harus setting DNS-nya. Di sini kita akan memasuki pembahasan yang ketujuh, yaitu Dynamic Routing OSPF. Dynamic routing merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi pada routing table secara otomatis. Hal ini sudah pasti untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah mulai kompleks atau terlalu besar seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Konsep dynamic routing ini terbagi menjadi dua. Maka di sini untuk pembahasan lebih lanjutnya kita akan bahas materi mengenai OSPF. Di sini saya akan melakukan pengenalan OSPF terlebih dahulu. OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori EGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. OSPF juga sudah support IPv4 dan IPv6 dengan cara kerja mencari jalur tercepat berdasarkan bandwidth relay dan load. Kemudian route yang dipilihnya juga disesuai dengan kecepatan OSPF. Merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Jadi tujuan OSPF area ini adalah untuk memecahkan topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area yang mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perouteran. Perhatikan di sini terdapat OSPF area dan ada backbone area atau area 0. Inilah yang tanggung jawab mendistribusikan routing antara non-backbone area, kemudian yang kedua adalah standar atau default area. Ini merupakan sub-area dari area 0. Area ini bisa disebut dengan area yang paling ujung. Kemudian yang terakhir ada not so stopy area. Ini merupakan stub area yang tidak menerima external route dan dapat digantikan dengan default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu jaringan area. Di sini kita akan memasuki pembahasan yang terakhir yaitu OSPF Redistribute Default Route. Jadi Redistribute Default Route ini adalah menambahkan default route secara otomatis. Langsung saja kita praktekkan menggunakan aplikasi Winbox. Jadi yang perlu kalian ketahui, kita bisa melakukan Redistribute Default Route pada router yang mengarah ke OSPF yaitu router 1. Di sini kita bisa pilih menu routing, kemudian kita pilih OSPF. Nah, di sini kalian pergi ke menu instances, lalu double klik pada default. Di sini kita akan fokus pada redistribute default route. Di sini ada always dan if install. Jadi untuk if install ini, kalau misal router 1 kalian memiliki default route, maka OSPF akan melakukan redistribute default route. Nah, kalau yang always ini, misal router 1 tidak memiliki default route, maka dia akan melakukan redistribute default route. Nah, di sini saya akan pilih yang if install saja, lalu kita bisa klik apply dan klik OK. Kalau kita sudah mengkonfigurasi instance, maka kita sudah berhasil mendaftarkan default route pada router 2 dan router 3 dan seterusnya. Ya, mungkin segitu saja pembahasan video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.